Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya Maman Mimin sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Oshinoko. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Bagi kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Kita fokuskan kepada grup idol Bikomachi yang kedatangan anggota baru yaitu Mem. Mengejutkannya, dia sebenarnya udah tua, pengen jadi idol. Sampai harus mempermudah umurnya di KTP, tapi kagak ketahuan sampai sekarang. Miyako dan yang lainnya kagak masalah dengan umur, yang penting keinginan. Jadi Mem resmi menjadi anggota daripada grup idol tersebut. Karena sudah bertambah anggotanya jadi bertiga. Mereka mulai intens melakukan latihan bersama. Terus karena sebelumnya si Mem bekerja dengan Kaburagi, grup Bikomachi dapat kesempatan buat tampil di GIF. Lantas mereka kagak mau buang kesempatan karena kagak punya lagu, mereka bakalan pakai lagu Bikomachi yang dulu. Dari situ mereka bertiga latihan tarian Bikomachi yang dulu. Udah ada lagunya, kini tinggal pemimpin atau senternya siapa. Mereka kebingungan. Ruby dan Mem mau-mau saja, tapi si kanannya kagak mau. Karena mereka ribut, jadi mereka tentukan melalui karaoke. Siapa yang bagus nilainya, dialah yang jadi senter. Namun pas nyanyi kagak ada yang bagus dari keduanya. Namun pas iseng mendengar lagunya si Kana, mereka merasa Kanalah yang cocok menjadi senter. Karena senter itu pusatnya idol itu sendiri, yang berdiri di tengah bahkan di depan yang lain. Otomatis narinya dan juga suaranya harus bagus. Ini animenya dilanjutkan kembali. Ruby dan Mem auto langsung menunjuk si Kana untuk menjadi senter setelah mereka melihat dan mendengar suaranya. Sambil direkam pula ya kan, biar Kana mau menerimanya. Namun kagak semudah itu. Sebenarnya Kana terus menolak walaupun Ruby udah tahu Kana memiliki suara yang bagus, tapi dia tetap kagak mau. Padahal Ruby mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya kalau emang suara si Kana makin lama makin bagus. Dia pasti pengen memenuhi penggemarnya. Katanya dia semenjak nyanyi lagu Paprika itu dia disangka bisa nyanyi. Alhasil ketika dia bikin lagu-lagu, penggemar yang sudah berekspektasi tinggi jadi turun. Beberapa lagu berikutnya sama, hanya sedikit orang yang suka. Selebihnya si Kana ini rugi mulu. Jadi ketika si Ruby mencoba melawannya, Kana tetap bulat dia kagak mau. Alhasil Ruby menyerah dan kagak bakalan maksa lagi. Tapi sebelum itu Ruby ingin Kana mendengarkan mereka bernyanyi. Nah pas nyanyi yang terjadi mungkin suaranya fals, jadinya Kana juga yang jadi senter. Dia selalu saja seperti itu melakukan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Padahal dalam hatinya dia kagak mau melakukannya. Ketika si Kana mau balik, dia kagak menyangka aja ini bocah yang mau jadi idol suaranya pada fals. Mereka cuma menang tampang doang, katanya. Tak lama kemudian datang si Miyako. Dia melihat mereka sudah berlatih keras. Karena emang konsernya tinggal beberapa hari lagi. Jadinya dia mendatangkan seseorang untuk supaya tambah semangat lagi belajar. Dikira si Kana itu si Aqua, yang datang tahunya si Pieyon. Nampak pada senang, terutama Mem yang sesama YouTuber. Udah tahu tentang si Pieyon ini. Dia juga dulu pernah menciptakan koreografi gitu yang membuat dia kagum tentunya. Sekarang si Pieyon ini mau memberikan sebuah pelajaran penting yaitu tentang fisik. Mereka bertiga dihajar terus fisiknya biar kuat ketika manggung. Pieyon melakukan itu sampai berhari-hari hingga cewek-cewek ini pada kecapean. Sampai di mana mereka pun selesai melakukan pelatihan tersebut. Malam itu Ruby dan Mem sedang menyusun formasi. Karena merasa aneh kedua orang itu masih mempunyai energi. Tak lama Pieyon datang mendekatinya dan menanyakan apakah dia menyesal jadi idol. Karena kagak menyesal, namun dia kurang yakin aja bisa jadi seorang idol. Ditambah dia dipercaya jadi center. Pieyon ngomong padahal si Kana ini punya suara yang bagus. Lantas dia kalau ada yang memuji seperti itu dia marah. Sikap sinisnya kagak hilang-hilang. Jadinya karena Kana menanyakan pengetahuan dia soal si Kana, Pieyon tahu lagu pertamanya dan juga makanan yang dia kagak suka, termasuk paprika itu sendiri.
Dari situ Kana mulai nyaman ngobrol sama si Pieyon. Katanya dulu sewaktu bikin lagu Senam Paprika itu dia disuruh makan. Nah mau nggak mau gitu kan dia kudu memakannya. Itu jadi bagian hal yang mengerikan baginya. Makin lama mengobrol si Kana makin baper dan tertarik sama si Pieyon. Dia udah mempunyai niat untuk dekatnya sama si Pieyon saja daripada si Aqua. Mem dan Ruby merasa senang Pieyon bisa datang setiap hari dikala dia sedang sibuk. Mem merasa kagak percaya ketika melihat si Pieyon di YouTube sama aslinya itu beda. Dia kira si Pieyon kekar, taunya kurus. Setelahnya mereka kembali melakukan latihan. Pieyon kembali menunjukkan kepedulian dia terhadap Kana dengan memberikan air putih. Nampak Kana senang banget, beda dengan Aqua katanya. Mem ngomong emang si Kana ini kayak benci banget sama si Aqua. Kana memberitahu kalau dia sedari kecil udah kenal ketika itu masih berumur 3 atau 4 tahun. Pas main film bareng. Awalnya dia suka tuh sama si Aqua kecil. Udah macam malaikat. Namun udah besarnya udah macam mengerikan si Aqua ini katanya. Setelah istirahat mereka lanjut latihan lagi dah. Nampak Kana lebih bergembira sekarang ini. Di sana Pieyon melihat mereka. Dan yang lebih kagetnya lagi dia sedang menelpon si Pieyon. Ternyata di balik topeng itu bukanlah Pieyon yang asli, melainkan si Aqua. Dia menyusun rencana seperti itu supaya si Kana bisa semangat. Kalau disemangatin sama Aqua dia pasti bakalan marah. Jadi selama ini yang memberikan pelatihan dan lain-lain itu Aqua. Atas saran daripada Pieyon, Pieyonnya malah lagi liburan, Jir. Dia kagak nyangka Aqua mau menirunya seperti itu. Apakah semua aktor bisa memerankan apa saja gitu kan? Semuanya bisa. Pieyon melihat cewek-cewek ini emang luar biasa semuanya. Udah mempunyai bakat, terutama Kana yang jago menyanyi. Walaupun sambil nari, suaranya tetap stabil. Setelah latihan mereka istirahat dan mau tidur. Karena pertunjukannya akan dilaksanakan esok hari, nampak Ruby kagak bisa tidur saking bersemangatnya. Yang membuat si Kana ini kagak nyaman, padahal kalau bergadang bisa berbahaya, menurunkan 30% kecantikannya. Walaupun sudah dikasih tahu, tetap si Ruby kagak bisa tidur. Lantas Kana aneh kenapa si Ruby bisa sesemangat itu. Padahal besok kagak tahu situasinya bakalan kayak gimana. Mungkin kagak ada orang yang menyukainya karena mereka idol baru. Terus ditambah lagi mereka bisa tampil karena ada orang dalam. Bisa saja orang-orang kagak suka. Dia ceritainlah masa lalunya kalau dia suka bermimpi sebelum reinkarnasi. Kalau dia dulunya selalu terkurung di kamar. Bahkan kehidupannya di kamar terus. Kagak ada kehidupan lain, bahkan dia udah putus asa. Tidak bisa merasakan gugup dan jatuh cinta. Tapi setelah melihat Ai Hoshino seketika pandangannya berubah dan bisa menjalani hari lebih dari sebelumnya. Dia juga di situ merindukan sosok dokter yang menemaninya terus, yang mana dia akan jadi penggemarnya jika Ruby jadi idol. Dia selalu mengingatnya terus. Yang tadinya dia susah tidur seketika langsung nyenyak. Hari Makana merasa enak jadi si Ruby ada yang mendukungnya. Beda dengan dia malah sebaliknya. Karena cuma dikenal sebagai artis ciliknya saja. Pas dia mau ke bawah dia melihat ada Pieyon yang lagi buka kostumnya. Dia kepo pengen tahu aslinya kayak gimana. Pas mau mendekatinya karena dibuat kaget kalau Pieyon itu adalah Aqua. Keesokan harinya sudah saatnya mereka bakalan tampil. Di sana Ruby melihat terlebih dahulu jadwal dia manggung di mana dan lain-lain. Ternyata mereka itu manggung bukan di panggung utamanya melainkan adalah di pinggir-pinggirnya itu. Walaupun begitu mereka harus memberikan semaksimal mungkin atas latihan yang mereka lakukan. Apalagi ini debut mereka kan. Ditambah Ruby makin semangat semalam tidak bergadang. Tapi malah di situ si Kana lah yang kagak bisa tidur. Dia masih memikirkan hal-hal yang kemarin. Lalu si Miyako mengajak buat ke ruang ganti dulu. Karena udah tahu kalau Pieyon itu adalah Aqua. Dia merasa yang dari awal menyemangatinya berarti semuanya bohong. Malah dia udah pusing memikirkan itu. Yang terpenting dia harus fokus sama performnya sekarang. Saking pusingnya karena sampai salah jalan. Katanya mereka kagak bakalan ganti di ruangan sebelah panggung. Kalau belum tampil. Jadi mereka gantinya itu di tempat macam aula gitu. Yang mana di dalamnya banyak idol-idol lain. Yang lagi ganti pakaian juga. Pokoknya semuanya ganti baju dan lain-lain di situ. Tempatnya cuma ada sesekat doang buat ganti pakaian.
Jadi beginilah para idol lokal pemula. Beda kalau semisal udah terkenal. Jadi mereka sekarang harus bekerja keras. Sebelum ganti baju, Miyako menyuruh buat istirahat dan makan dulu. Di situ Kana masih memikirkan posisinya sebagai center selama Miyako mendatanginya. Kana terlihat gugup gitu, tapi katanya dia cuma pusing doang, kurang tidur. Dia yang udah lama di dunia hiburan kayak gini pasti udah biasa, gak bakalan gugup lagi. Dia bakalan membantu kedua bocah itu supaya kagak gugup. Terus ada orang yang meminta bantuan si Miyako. Kana mulai muncul ketakutan di dalam dirinya. Karena dia merasakan gimana ketika nyanyi di depan orang-orang. Kala itu mengingatnya saja udah membuatnya tidak nyaman. Apalagi waktu itu lagunya kagak laku. Makin besar lagi, identitas dia mulai pudar sebagai artis cilik sampai akhirnya menghilang. Ketika dia udah beranjak besar, dia udah merasakan gagal beberapa kali. Tak lama kemudian datang si Ruby. Dia sangat gugup saat ini, padahal sebelumnya dia kagak sabar dan antusias banget. Dia melihat Kana ini tidak gugup, cuma pas dipegang tangannya itu dingin. Otomatis dia gugup. Di situ kekeh dia kagak gugup, soalnya dia udah berpengalaman. Udah aja itu yang dia ungkit-ungkit. Yang pasti si Kana yang sering gagal, takut hari ini gagal juga. Kagak masalah kalau dia berdiri sendiri. Nah sekarang mereka bertiga, dia takut aja. Karena dia semuanya bakalan gagal maning. Walaupun begitu Ruby yang tidak tahu masa lalunya si Kana, dia cuma bisa mengajak buat menikmati acaranya saja. Mau gagal atau gimana pun kagak masalah. Dari situ Kana mulai tenang lah, nggak punya beban lagi. Lalu mengajaknya buat ganti baju. Karena sebentar lagi bakalan mulai. Sesudah ganti baju, mereka udah siap-siap tampil. Kana juga mulai percaya diri. Dia mengakui kalau dia idol pemula jadi kagak ada beban. Mau bagaimanapun hasilnya dia akan menjadikan semua sebagai pelajaran. Singkat cerita udah ada salah satu grup yang habis tampil. Mereka bakalan pulang sehabis manggung ini. Di sana terdapat anggotanya yang lain yang mau lihat konser terlebih dahulu, terutama di panggung bintang. Katanya itu panggung panas banget. Sementara itu ada amang-amang juga yang diajakin buat nonton konser yang terakhir sebelum pulang. Mereka berdua tahu kalau ada Memco, sang YouTuber yang ikutan grup tersebut. Namanya Bikomachi. Seketika si Amang mengingat grup tersebut, yang mana dia dulu penggemar berat Bikomachi. Karena ada orang yang menonjol yaitu Ai Hoshino. Namun sayangnya dia harus meninggal sebelum puncaknya. Dia memutuskan buat nonton dulu sebelum pulang. Si Ruby dan kawan-kawan sudah bersiap mau tampil. Pas ketika disuruh masuk, banyak banget penonton yang ingin menonton mereka. Gak aneh karena di situ ada Memco, seorang YouTuber, jadi pasti banyak yang mendukungnya. Penontonnya pun dipenuhi dengan lampu warna kuning dan juga merah. Sebelum itu mereka bertiga menentukan warna buat para fans yang mendukungnya nanti. Ketika pas tampil, si Ruby memilih warna merah biar kayak si Ai. Mem memilih warna kuning dan Kana memilih warna putih. Yang mana putih itu memiliki tanda yang sangat luas seperti melawan kecemburuan. Tapi katanya sangat cocok buat si Arima Kana. Pas dimulai awalnya si Amang-Amang merasa Bikomachi yang ini sangat berbeda. Bikomachi dulu terkenal karena ada si Ai Hoshino. Namun seketika ketika dia melihat si Ruby, dia langsung terkagum-kagum melihat penampilannya dan auto mendukungnya. Sedangkan si Kana dia masih ngedumel dalam dirinya. Kalau dia ya udah biasa aja gitu kan, gak gugup sama sekali. Pokoknya dia tuh kayak pesimis, penontonnya kayak bukan mau mendukungnya, melainkan cuma meme doang. Pas udah kini si Ruby yang menarik perhatian. Dia emang punya niat banget pengen jadi idol. Terlihat dia melakukan pendekatan kepada penggemarnya, biar penggemarnya bertambah. Karena yakin si Ruby bakalan bisa sukses jadi idol. Selanjutnya mereka bakalan menyanyikan lagu Bikomachi yang terkenal itu. Sementara itu sambil joget-joget, si Kana masih memikirkan dirinya yang kagak ada yang mendukungnya sama sekali. Soalnya dari dulu Kana emang kagak ada orang yang mau mendukungnya. Mereka melihat si Kana ketika dia pas bocil doang. Udah gede jadi biasa saja, makanya gitu. Dia udah putus asa banget dan berharap ada yang mendukungnya. Seketika tiba-tiba si Aqua muncul di depannya membawa 3 lampu sekaligus. Dan joget-joget kayak begitu.
Lantas mereka yang lagi perform auto pengen ngakak melihat si Aqua kayak gitu. Dimulai dari situ, Kana pun jadi semangat, ada yang mendukungnya. Lalu penonton yang lain pun pada ikutan menyalakan lampu putih. Sampai ada yang terkagum mendengar suara si Kana yang bagus. Sampai akhirnya mereka tutup dengan sangat baik. Debut mereka tidak buruk sama sekali. Penonton pada suka sampai bilang kalau Biko Machi yang sekarang punya masa depan yang cerah. Sesudah perform mereka pun pada pulang. Si Ruby udah kecapean macam itu. Di mobil ada Aqua yang udah duluan. Kata Ruby, kakaknya kocak melakukan seperti tadi. Ampe mau ketawa si Ruby ini. Ketika udah masuk semuanya, jalanlah menuju pulang ya kan. Nampak sepi banget, kagak ada yang ngomong. Ketika di lampu merah si Kana membuka pembicaraan dengan menanyakan pendapat si Aqua ketika menonton debutnya tadi. Aqua merasa bagus aja untuk grup debutan. Kana marah karena tidak wah banget. Aqua sengaja begitu karena mereka belum tampil di panggung yang lebih megah lagi. Kalau udah sampai ke titik itu baru dia bakalan puji. Sekarang dia simpan terlebih dahulu. Mem merasa si Kana dan Aqua udah mulai bisa mengobrol lagi. Soalnya udah seperti marahan. Kata si Miyako sih kagak begitu. Dia pancing aja dengan menanyakan si Akane kepada si Aqua. Aqua cuma bilang dia belum ketemu lagi. Soal berpacaran itu cuma sekedar kerjaan saja. Namun dia ada janji ketemu buat bikin status di Instagram, katanya. Lantas si Kana ini langsung berubah yang tadinya murung. Mendengar si Aqua dan Akane kagak ada hubungan langsung dah bilang kalau emang Aqua kagak cocok sama si Akane. Gitu-gitulah pokoknya. Sekarang Mem merasa Kana makin bisa mengobrol lebih-lebih lagi. Dan terlihat Kana macam seneng gitu. Terus makin lama dia makin menyadari kalau si Kana ini suka sama si Aqua. Namun dia juga berpikir si Aquanya apa suka sama si Akane gitu kan. Mem bingung sekarang mau mendukung siapa. 茜、私どっちを応援するべきなの？ Setelah itu si Aqua yang lagi main laptop datang si Kana. Dia menanyakan hal yang kemarin ketika si Aqua menyamar jadi si Pieyon itu kenapa. Soalnya si Kana udah merasakan gimana rasanya pakai topeng tersebut. Sambil berolahraga apalagi nari, auto pengap katanya. Terus Aqua bilang aja dia supaya bisa mengobrol dengan si Kana. Lagian Kana kagak mau ngobrol sama si Aqua. Ditambah juga dia pengen debut adiknya bisa berjalan dengan lancar. Tidak berhenti sampai situ, Kana terus memancing si Hayato biar dia emosi. Dan malu dengan apa yang dia sudah lakukan selama ini. Ampe nyamar-nyamar segala demi bisa mengobrol dengan si Kana. Ruby melihatnya merasa tenang. Akhirnya Kana dan si Aqua bisa mengobrol kembali. Mem merasa malah sebentar lagi kita kagak tahu apa yang bakalan terjadi setelah mendengar si Kana ini. Si Ruby baru lagi melihat si Aqua seperti dulu lagi ketika mengobrol dengan si Kana. Mem merasa kasihan sama si Akane yang harus berjuang keras untuk mendapatkan si Aqua. Di sisi lain Akane yang beres latihan dapat tawaran kerjaan baru lagi. Yang mana si Akane bakalan bekerja bareng lagi dengan si Aqua. Nampak Akane senang banget. Sementara itu Kaburagi lagi mengobrol dengan seseorang penulis manga anime Tokyo Blade. Yang mana sekarang sedang laku banget. Manganya berhasil terjual kurang lebih 50 juta. Animenya pun laku keras. Anaknya Kaburagi juga menonton animenya tersebut. Rencananya sekarang orang itu mau bikin teater live actionnya Tokyo Blade tersebut. Dia udah bekerja sama dengan perusahaan lokakarya teater Lalalai. Dan sekalian memakai jasa si Akane untuk menjadi pemeran wanitanya. Nah sekarang dia punya rencana buat memasangkan Akane dengan cowok yang cakep dan juga berbakat. Ini sangat cocok dengan Kaburagi yang mempunyai aktor yang berbakat. Namun dia minta jaminan kalau dia bakalan berhutang budi. Namun justru katanya Kaburagi lah yang akan berhutang budi kepadanya. Setelah teater tersebut. Dari situ dia setuju dan bakalan nyari orang yang cocok buat main teater tersebut. Di sisi yang lain Aqua dan Akane bertemu dan berfoto bersama buat di-up ke Instagram. Biar kelihatan dekat seperti apa yang di film sebelumnya. Nah di tengah itu Akane menanyakan tentang pekerjaan selanjutnya yaitu yang tadi. Teater Tokyo Blade. Aqua udah ada tawaran juga. Dia keinget perkataan Kaburagi yang mana si Ai Hoshino ketika bekerja di perusahaan tersebut mengalami perubahan.
Yang mana Ai seperti kenal dengan seseorang sehingga Ai kelihatan lebih dewasa. Walaupun Kaburagi belum tahu laki-lakinya siapa, tapi dengan si Aqua bisa dekat dengan pemilik perusahaan tersebut. Semakin dekat pula Aqua bisa mengetahui kebenarannya. Di sana karena tujuan Aqua cuma pengen tahu itu doang, dia gak bakalan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia pasti bakalan menerimanya. Akane bakalan jadi pemeran utamanya dan Aqua jadi laki-laki yang nanti jadi pacarnya Akane. Namun kagak sampai situ, katanya di endingnya nanti bisa berbeda. Soalnya ada satu karakter cewek lagi yang belum tahu pemainnya. Tak lama kemudian si Kana datang, dia ngomong kalau dialah yang akan memerankan sisanya. Lantas pada kaget. Sekalian dia mau ngasih tahu untuk tidak sembarangan mengupload foto di media sosial. Takutnya ada penguntit ke tempat mereka saat ini. Tanpa diduga Akane dan juga si Kana ini udah kenal dari lama. Yang mana kedua orang itu saling menyindir satu sama lain tentang karirnya masing-masing. Lalu karena Kana udah kagak ada lagi urusan, dia cuma mau ngasih tahu kedua orang itu buat pergi dari tempat tersebut daripada nanti banyak penggemar. Pas udah pergi, Akane langsung merasa gemas dan juga kesal. Soalnya dia udah kenal dari kecil, yang mana dulu sewaktu Kana terkenal, Kana selalu mengambil peran yang diinginkan si Akane. Bahkan Akane dulu sudah bekerja keras walau kagak laku, seperti si Kana. Sekarang malah kebalikannya, Akane punya kesempatan buat balas dendam kepada si Kana ini. Aqua merasa jadi aktris itu emang kagak mau kalah, apalagi si Kana terlihat kagak mau kalah juga. Di sisi yang lain, yang punya rencana udah kagak sabar pengen melihat animenya diadaptasi ke live action. Dia gak sabar menunggu waktunya tiba. Singkat cerita, mereka semuanya yang terlibat di dalam anime ini melakukan kegiatan seperti semula. Melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Diingatkan kembali kalau Ai melihat anaknya Ruby bakalan menjadi idol. Dan Aqua bakalan menjadi seorang aktor. Namun dia kagak tahu masa depan anaknya nanti bakalan jadi apa. Yang pasti tujuan sekarang Aqua masih tetap mengungkap kasus tentang kematian emaknya dan juga mencari bapak aslinya yang pasti ada di dunia hiburan juga katanya. Lalu anime season pertama ini pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Kita tunggu saja untuk season selanjutnya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.